Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Gauss-Markov assumption atau asumsi klasik. Pada dasarnya metode OLS atau ordinary least square memilih estimasi untuk meminimalkan variasi sampel pada residual kata Waldrich. Agar metode OLS dapat mengestimasi parameter populasi dengan baik, maka model yang dibuat harus memenuhi beberapa asumsi yang juga dikenal dengan Gauss-Markov assumption. Apa saja asumsi-asumsi yang terdapat pada Gauss-Markov assumption? Pertama, linear dalam parameter. Parameter yang digunakan beta 0, beta 1, beta 2 sampai beta k berada dalam derajat yang sama. Maksudnya adalah jika persamaan itu persamaan linear, maka dalam persamaan itu tidak ada variabel yang memiliki kuadrat lebih dari satu. Semua variabel, semua parameter variabel berpangkat satu. Kemudian random sampling. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian bersifat random, artinya acak. Yang ketiga, asumsi yang ketiga yang harus dipenuhi adalah tidak ada kolinearitas sempurna. Asumsi ini berarti bahwa model regresi yang dibuat tidak ada hubungan yang linear antar variabel independen atau biasa dikenal dengan uji multikolinearitas. Sebagai contoh, misalkan kita punya persamaan Y sama dengan alfa plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus E. Nah, antara x1 dan x2 ini tidak saling berkorelasi. Asumsi yang keempat yaitu zero conditional mean. Asumsi keempat berarti bahwa error term memiliki nilai ekspektasi 0 apapun nilai variabel independennya. Implikasi dari asumsi ini adalah tidak ada korelasi antara residual dengan variabel independen atau dikenal dengan uji autokorelasi. Nah, asumsi yang terakhir yang harus dipenuhi yaitu homoskedasticity. Asumsi terakhir ini yaitu error term memiliki variasi yang konstan apapun nilai variabel independennya. Penerapan dari masing-masing asumsi ke dalam aplikasi Stata. Data yang akan kita gunakan data yang berasal dari Stata sendiri yang disediakan oleh Stata. File example dataset Stata 14 manual dataset, base reference manual, kemudian pilih regresi.
data yang kita gunakan, kita akan melihat variabel apa saja yang memengaruhi harga mobil kita akan melihat variabel-variabel apa saja yang memengaruhi harga mobil bekas. Pertama kita regresikan. Nah, ini kita menggunakan dua variabel independen, yaitu MPG. MPG itu yaitu jarak yang ditempuh dari mobil tersebut, kemudian rep 78 ini berapa kali mobil tersebut diperbaiki, repair. Nah, dengan menggunakan alfa 5%, di sini MPG berpengaruh terhadap harga jual mobil bekas, sedangkan jumlah repair atau jumlah perbaikan ini tidak berpengaruh terhadap harga karena nilai probabilitasnya kurang dari alfa, lebih besar dari alfa. Oke, kembali ke uji asumsi klasik. Kita akan melakukan uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji homoskedastisitas. Kita menggunakan perintah whitetest. Perhatikan nilai P value di sini. Dengan menggunakan whitetest, nilai P value yang diperoleh yaitu sebesar 0,2029. Untuk H0 dan HA nya, H0 nya yaitu variance error konstan atau homoskedastisitas untuk H0, dan H-nya variance error tidak konstan atau heteroskedastisitas. Nah, di sini nilai P value-nya lebih besar dari alfa sehingga menerima H0. Kesimpulan yang diperoleh karena menerima H0 yaitu nilai dengan nilai P value lebih besar dari alfa 5%, maka dapat kita simpulkan bahwa variance error konstan atau homoskedastisitas. Oke. Artinya persamaan ini, persamaan price MPG, persamaan dengan variabel dependent price dan variabel independent MPG dan rep 78 ini lolos uji heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji multikolinearitas,
perintah yang digunakan yaitu nilai VIF. Jika nilai VIF-nya ini lebih besar dari 10, maka terdapat multikolinearitas atau antar variabel independen terdapat korelasi. Jika nilai VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas atau tidak terjadi multikolinearitas. Nah, karena nilai dari kedua variabel ini VIF-nya lebih besar dari 10, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Nah, untuk autokorelasi digunakan untuk menguji data yang berupa data time series. Sedangkan data yang kita gunakan ini adalah data cross section, sehingga tidak dapat dilakukan uji autokorelasi. Oke, untuk perintahnya sendiri, perintah dari uji autokorelasi yaitu di sini muncul tanda error merah ini. Hal ini terjadi karena data yang kita gunakan adalah data time series. Mohon maaf, data yang kita gunakan adalah data cross section, sedangkan uji autokorelasi ini untuk menguji variabel time series. Nah, ini keterangannya time variable not set, use to set variable name. Oke ya, jadi uji autokorelasi itu digunakan untuk menguji data atau bentuk data yang berupa data time series. Sedangkan data cross section tidak perlu dilakukan uji autokorelasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan